Iya, silakan teman-teman. Jadi Dinda Edwin ini tinggal di mana? Sama siapa tinggalnya? Di Kaltim, di Kalimantan Kaltim, Timur, Samarinda. Iya, Samarinda. Masih komunikasi dengan orang tua angkat? udah diblokir Oh, diblokir. Mereka di Bali. kemarin. Iya, kemarin sempat dihubungin pakai nomor kawan saya telepon langsung dimatiin. Dengar suara saya. Memang dari bayi diambil sama mereka. Iya, TK 0 kecil kah waktu itu. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan arsa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang anak yang ditinggalkan ya, ditinggalkan oleh ayah ibunya, itu kebetulan orang Filistin katanya. Nah ini Masya Allah sedih sekali. Jadi ditinggalkannya di panti asuhan lalu pungut, dikutip ataupun dipungut oleh orang Kristen ya, orang tua Kristen lalu dijadikan Kristen. Nah, namun pada akhirnya dia menjumpai hidayahnya ya. Karena memang kita ini kembali ke fitrah. Ketika kita menjadi seorang muslim itu kembali ke fitrah. Karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu itu sebagai seorang muslim. Maka ketika kita besar dijadikan oleh orang tua kita menjadi orang Nasrani ataupun Yahudi, itu karena memang perbuatan orang tua kita ya. Namun ketika kita beranjak dewasa lalu dapat berpikir, maka ketika kita menjumpai Islam sebagai jalan kebenarannya, jalan agamanya, maka di situ kita sebenarnya bukan sedang hijrah ataupun berpindah, tapi kita kembali ke fitrah. Jadi Masya Allah, kasihan sekali. Kebetulan dia ada di Samarinda, kaum muslimin. Hanya saja saya ini jauh sekali ya, di hutan. Saya ini tinggalnya pun di hutan. Coba seandainya saya di kota, mungkin bisalah sedikit banyaknya saya pun ikut dapat membantu. Tapi berhubung saya sendiri dalam keadaan di hutan nih, kaum muslimin. Baik, kaum muslimin, demikian kaum muslimin videonya. Oke, Lagi Bang Suma sudah siap. Oke, sip. Apa yang kita perbincangkan sesuai dengan tema? harus sesuai dengan tema nggak Bang? Tergantung. Ibu mau bahas apa? Oke, nanti terakhir tema Oke. nggak menarik ini salib simbol kutub. Ya, Saya cuma mau pertanyakan siap. soal apa itu yang kalau di Mekah itu ibadah saudara-saudara Muslim itu, kalau ke Mekah kan itu ada batu apa? Haji, Hajar Ya. Aswad. Ya, batu Hajar Aswad. Itu kira-kira Bang Suma secara singkat saja sejarahnya bagaimana itu ada berdiri di sana dan mengapa setiap muslim yang ke sana itu dia punya kerinduan untuk menyentuh batu itu. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian pernah melakukan hal yang sama, menyentuh batu tersebut sehingga ditengok oleh sahabatnya. Jadi ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, di dalam Islam itu diceritakan di beberapa riwayat terkait pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Hadis riwayat Tirmizi menyatakan bahwa Hajar Aswad ini adalah batu-batuan dari surga. Batu ini kemudian dibawa oleh malaikat Jibril
dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah. Kemudian, ya seperti itu. Oke, kalau misalnya berdasarkan apa yang disampaikan Bang Suma bahwa batu-batu itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, kalau dalam Kristen kami sebut Abraham, untuk membangun sebuah Baitullah. Ka'bah di sana, Ka'bah di sana. Artinya itu tidak bisa terlepas dari sejarah kepercayaan orang-orang Yahudi yang mengimani Taurat, kan? Dia juga mengimani bahwa Abraham itu adalah nabi terdahulu mereka, nabi nenek moyang mereka. Jadi kepemilikan untuk batu aduh susah sekali saya bilang. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apakah juga diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa itu juga bagian dari mereka, atau hanya diklaim oleh orang Muslim? Karena kalau dilihat dari penjelasan Bang Suma bilang tadi, itu pemberian malaikat Jibril kepada Ibrahim dalam Ya, jadi kalau kita lihat sejarah dan hadits juga, Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail yang ke Mekah. Sementara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ishak itu ke Palestina. Jadi masing-masing anak ini diberikan warisan. Satu yang ke Palestina, satu yang ke Mekah. Nah, Ishak juga ada batu tugu buat dia, yang kami sebut dengan Masjidil Aqsa. Sedangkan orang-orang Yahudi menyebutnya dengan tembok ratapan. Situ juga ada batu. Nah, sedangkan di Mekah itu ada Hajar Aswad ini yang kami imani. Karena memang kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di Yehezkiel 28 nomor 13, di situ dikatakan begini: engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krispars, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan seterusnya. Jadi surga itu yang banyak batu-batuan. Sedang diterangkan kemudian di dalam hadis Rasulullah yang diceritakan kemudian Tirmizi, itu adalah batu dari surga yang diberikan kepada Abraham sebagai cenderamata untuk Nabi Ismail, gitu. Oke. Terima kasih Bang Suma, jelas ya data sejarahnya. Terus yang saya pertanyakan tadi, mengapa saudara Muslim itu biasanya sampai berdesak-desakan untuk menyentuh batu itu? Apa makna teologinya di sana, Bang Suma? Oke, jadi gini, umat SAW itu diberitakan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika mereka kemudian menginginkan keselamatan, ingin dosa-dosanya dihapuskan, dan ingin kemudian dia dicintai oleh pencipta langit, ajarlah melakukan apa yang kamu lakukan. Fattabi'uni. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menerangkan bahwa kedatangan kan umatnya, wa yuzakkihim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu cara mensucikan manusia adalah menghapuskan dosa-dosa manusia. Dari manusia itu punya dosa, harus dihapuskan. Nah, cara untuk menghapuskan dosa adalah mentaati perintah. Salah satu perintah adalah mengusap batu Hajar Aswad. Jadi bukan batunya yang menghapuskan dosa, tetapi melaksanakan perintahnya. Yaitu misalnya saya di Indonesia, saya kemudian datang dari Makassar ke Jakarta, Jakarta nyebrang sampai ke Arab sana
untuk menyentuh batu itu. Perbuatan saya, pengorbanan saya, waktu, tenaga, pemikiran, materi yang saya keluarkan kemudian untuk menyentuh batu itulah yang menyebabkan saya mendapatkan upah penghapusan dosa. Sama seperti ketika saya bekerja. Saya bekerja mengangkat batu, memindahkan batu itu ke atas mobil truk. Saya mendapatkan upah duit. Bukan duit yang memberikan saya, bukan batu yang memberikan saya upah. Tetapi pekerjaan saya menyentuh batu itu dan memindahkan batu itu ke mobil truk, itulah yang mendatangkan rezeki buat saya. Nah, sama seperti di Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ketika kemudian batu itu menyentuh mulutnya, maka dosa-dosanya dihapuskan. Coba Anda baca. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkali Elohim Tuhanmu. Nah, kesalahan Oke, saudara jadi intinya di Kristen. sini, Oke, Bang silakan. Suma, jadi intinya di sini Bang Suma bukan objeknya ya, tetapi lebih kepada Perbuatan. lebih kepada prosesnya ya. Ya, proses Usahanya. menyentuh, usaha untuk menyentuh. Sama seperti sedikit lagi, sama seperti di Keluaran 29 nomor 14. Ya. Bakarlah tainya, kulitnya dan dagingnya sebagai penebusan dosa. Jadi ketika dikatakan dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi, kulitnya, dagingnya dan juga tainya untuk kau bakar. Sebab itulah korban penghapus dosa. Kan boleh saya katakan kalau pemikirannya, oh ternyata tai sapi bisa menghapuskan dosa. Padahal bukan tai sapinya, tapi upaya membakar tai sapi, kulitnya dan juga dagingnya, itulah yang menghapuskan dosa. Pekerjaan melakukan perintah Tuhan itulah yang kemudian menghapus dosa. Sama seperti kami membuang duri di jalan, itu menghapus dosa. Bukan durinya yang menghapus, tapi upaya membuang duri itulah yang menghapuskan dosa manusia. Seperti itu. Intinya ya, Bang Suma ya, karena banyak Siap. saudara-saudara ya. Saya di Iya. Kristen melihat bahwa itu semacam bentuk ya penyembahan berhala. Iya, kalau dilihat dari sisi itu ya sama. Kami juga kalau melihat kemudian orang yang mencium patung Yesus itu juga berhala pastinya. Iya. Tapi mungkin ada nilai-nilai yang saya Ya, tidak ada tahu nilai-nilai. apa maksudnya. Nah, gitu dia maksudnya. Silakan. Ya, oke Bang Suma. Menarik ini Bang Suma, salib simbol kutub. Pasti punya Iya. dasar Bang Suma ini kasih naik tema seperti ini. Mungkin bisa jelaskan ke saya yang Nasrani, mengapa Bang Oke, Suma angkat tema ini. Salib simbol kutub pasti ada dasar-dasar yang kuat. Oke, baik. Yang pertama, Imamat 1:2. Di situ diceritakan kemudian bahwa katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, maka hendaklah kemudian mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu kepada orang Israel. Nah, untuk apa mereka melakukan itu? Untuk melakukan penebusan dosa. Tidak pernah berubah menjadi manusia. Cerita punya cerita. Ada kejadian di dalam Bible, upaya-upaya orang Yahudi membunuh sosok yang bernama Yesus. Karena cemburu, karena faktor politik dan ekonomi yang mendasari mereka, sehingga mereka berkomplotan kemudian untuk membunuh Yesus tersebut. Di dalam kitab saudara Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 jelas terurai di sana. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, pokoknya semua ahli Taurat berkumpul sepakat membunuh Yesus demi supaya bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Bukan untuk dosa. Bukan untuk dosa. Nah, kemudian Matius 26 nomor 4, Yesus ingin dibunuh dengan cara tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59.
Pokoknya Yesus ini disepakati untuk dibunuh apapun caranya, demi untuk mereka bebas dari perbudakan Romawi, supaya bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Itu alasannya kenapa Yesus ingin dibunuh. Tak ada karena dosa. Iya. Nah, kemudian terjadi proses. Paulus 30 tahun lebih setelah terjadi tragedi penyaliban menulis sebuah surat. Nama suratnya Galatia. Di bab 3 nomor 13 dikatakan, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Sedangkan yang tertulis yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah yang terurai di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis di sana? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu nggak boleh. Berarti menurut Paulus, Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena dia mengutip Ulangan 21. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh. Berarti salib ini apa? Simbol kutuk. Karena Paulus sendiri mengatakan, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu di atas salib itu kutuk dia menjadi kutuk. Dan Ulangan 21 nomor 22 23, salib itu simbol kutukan Tuhan. Oleh saudara Kristen kemudian justru salib dijadikan sebagai simbol keselamatan. Jadi kebalik. Tuhan menyalib orang karena orang itu dikutuk. Ulangan 21 nomor 22 23. Paulus mengiyakan. Galatia 3 nomor 13. Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Berarti salib itu kutuk. Kenapa kutuk dijadikan simbol keselamatan? Itu loh, silakan. Lalu bagaimana Muslim melihat? Oke, mungkin kita sepakat bersama bahwa sejarah penyaliban itu baik. Ini ada nge-lag kayaknya. Istilahnya penjahat kelas kakap, di atasnya lagi penjahat ya. Saya bahasakan sederhana seperti itu Bang Suma. Orang-orang yang tidak bisa lagi ditolerir kesalahannya. Jadi lalu bagaimana dengan Muslim melihat sejarah perjalanan kehidupan Nabi Isa ketika, kan tadi Bang Suma bilang banyak orang yang kecemburuan sosial terjadi kan ketika Yesus hadir. Sehingga banyak orang bersepakat untuk membunuh dia. Lalu dalam pengetahuan saudara Muslim, bagaimana kisah kehidupan jaringannya? Terjadi kecemburuan sosial itu. Bagaimana bagaimana Ibu Mary bisa geser dulu nggak? Ibu Mary dengar suara saya nggak? Bisa geser dulu, jaringan Ibu Mary kurang baik, jadi Gurunda tidak menerima dengan baik. Geser dulu ya. Ya. Ya lanjut. Sudah. Ya. Iya. Saya boleh jawab? Sudah bisa Bang Suma? Boleh. Iya. Sudah ditangkap pertanyaan saya. Iya. Iya. Oh, ya. Jadi ketika kemudian Siti Maryam datang kepada Bani Israel, pada kaumnya, lalu membawa bayinya. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
Maka Maryam kemudian menunjukkan anaknya. Mereka berkata, kemudian orang Yahudi ini berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Kan ditanya, kenapa kamu hamil? Padahal kamu ini adalah keturunan Harun. Kamu ini saudaranya Harun. Kamu keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan seorang yang buruk peringai. Ibumu juga bukan seorang pesina. Kamu kok bisa hamil? Kok kamu bisa punya anak? Apa kata Maryam? Kau tanya aja sendiri kepada anakku. Orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan? Bagaimana kami harus berbicara kepada anak bayi? Di dalam Al-Quran dikatakan, anak bayi itu berbicara, inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa membela ibunya. Kalau di Bible tidak ada pembelaan sekalipun yang dilakukan oleh Yesus kepada ibunya. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu di dalam Bible. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa membela ibunya, ini Abdullah, jangan kau ganggu ibuku, aku ini adalah orang yang suci, ini Abdullah, aku ini hamba Allah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, dia memberiku kitab dan Tuhan juga menjadikan aku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Lalu dia katakan apa? Anak bayi ini berbicara, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang menyatakan perkataan yang benar yang mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika orang-orang Yahudi berselisih paham tentang Nabi Isa, mereka kemudian semakin memperlihatkan kedegilan kebenciannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa besar, memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lumpuh berjalan, penyakit sampar sembuh dan seterusnya. Malah dituduh sebagai pelaku sihir. Tidak pernah mereka ini melihat Yesus itu, Nabi Isa ini adalah sesuatu yang benar. Karena dia, menurut mereka, dia berasal dari anak haram, kok bisa kayak gini? Kok bisa jadi hebat kali orang ini? Akhirnya, pengingkaran dan penolakan terhadap Nabi Isa itu semakin menjadi-jadi terhadap orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu yang terjadi. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena mereka melihat bahwa pengaruh Nabi Isa ini semakin kuat. Dan kalau Nabi Isa semakin kuat pengaruhnya, maka orang-orang di luar daripada mereka akan datang merampas tempat mereka. Apa yang terjadi? Kesepakatan mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak jadi dibunuh. Jadi yang dibunuh itu adalah penggantinya. Selesai cerita. Nabi Isa kami tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Yang mati, yang disalib adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang menarik di sini, saudaraku, yang menarik, ternyata di dalam Bible yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan kalau saya tanya nih orang Kristen, mau lulusan apapun dia, pastor, pendeta, aku tanya, Pak Pendeta, tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Kata mereka, tak ada dosanya. Loh, kalau begitu bukan dia yang mati di atas tiang salib. Karena yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Karena orang ini melakukan dosa. Oh, tidak ada dosanya Bang Suma. Lalu, dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Wah, nggak nyambung. Dalil di Bible mengatakan, orang yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati.
Paulus memberikan petunjuk itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada tertulis. Di mana tertulis? Ulangan 21. Ternyata di Ulangan 21 yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang dikutuk. Sedangkan yang dikutuk menurut Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Sedangkan di tradisi Kristen yang menerima suap adalah Yudas. Kira-kira ada gambaran tidak Bang Suma, siapa itu orang yang menurut ini, kita berbicara menurut versi Islam, yang menggantikan Isa, karena kan terjadi kecemburuan sosial singkatnya seperti itu, lalu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke sorga, dan penggantinya lah. Kira-kira ada bayangan dalam Muslim, kira-kira siapa yang menggantikan orang itu? Kalau di Islam dikatakan wa ma qataluhu. Ada data jelasnya begitu? Tidak dijelaskan siapa yang menggantikan. Akan tetapi yang menggantikan Nabi Isa itu dituduh dengan tuduhan yang hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin tentang siapa yang dibunuh ini. Mereka tidak yakin. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus berkata dia hidup, tetapi orang lain mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham. Nah, di dalam Markus 16:12 juga diceritakan. Setelah itu, Yesus menampakkan diri dalam bentuk rupa yang lain kepada dua orang muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam bentuk rupa yang lain? Kan tidak ada. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Tak ada yang memastikan. Markus tidak pernah bertemu Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Tidak pernah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Ini adalah Yesus yang dalam bentuk rupa lain. Dari mana dia tahu? Berarti Al-Quran betul. Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka bunuh. Mereka nggak yakin. Nah makanya sederhananya begini. Kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam diterangkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang suci. Itu diterangkan di dalam surah Maryam ayat 19. Itu jelas. Artinya beliau dikatakan li'ahabalaki gulaman zakiyah, seorang anak laki-laki yang suci. Ini Nabi Isa. Sedangkan di dalam Bible Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Sedangkan yang digantung adalah manusia yang dikutuk. Ini siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ini siapa ini yang melakukan hal ini? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, jelas sekali dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, siapa yang fasik ini? Kita baca kemudian di kitab Amsal 17 nomor 27, yang disebut orang fasik di sana adalah orang yang menerima suap. Saya bacakan Amsal 17 nomor 23. Siapa orang fasik ini? Orang fasik adalah mereka yang menerima suap.
Siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti kalau kita mengartikan Amsal 21:18, Yudas dipakai tebusan untuk Yesus, dan pengkhianat, siapa pengkhianat? Yudas. Yudas dipakai ganti sebagai tebusan kepada Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Al-Quran betul, pengakuan Yesus betul. Yang salah Kristen, karena menyembah orang yang digantung terkutuk di atas pohon disalib. Makanya coba saudara saya ini, coba Anda baca di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Oke, Apa kata Yesus? saya potong. Silakan. Silakan. Saya potong Bang Suma, maaf. Aku tidak akan mengenal engkau. Maksud di situ Bang Suma, dalam konteks itu kan ini ayat juga yang sering dipakai oleh apologet Islam untuk menjelaskan. Iya. Saya menerima penjelasan yang tadi itu sangat sinkron. Oke. Saya mencoba menarik benang merahnya. Saya menyimak secara mendalam, dan saya ini walaupun kita tidak bisa langsung mengklaim, tetapi ini dari penjelasan Amsal ke apa yang dikatakan oleh Yesus itu memang mendekati dengan Yudas, ya, mendekati dengan Yudas, karena pada saat itu hanya Yudas lah yang menerima suap, itu mendekati. Tapi kita juga tidak bisa mengklaim apakah itu betul-betul Yudas. Nah, soal yang Bang Suma menjelaskan ke saya tentang ini pemahaman iman saya itu adalah konteks di mana memang Tuhan berteriak, bukan orang yang ibadah tiap hari di gereja, orang yang ibadah ini dalam konteks iman Kristen, bukan orang yang tiap hari ibadah di gereja yang berteriak Tuhan, Tuhan, aku mengenal Engkau, atau orang yang mengatakan saya beriman, tetapi adalah orang yang melakukan kehendak. Jadi ini lebih kepada konteks Yesus mau katakan berbuat kasihlah, jangan banyak ngoceh bilang saya percaya dia tapi tidak ada perbuatan baiknya. Itu yang saya tahu. Bukan artinya bahwa di situ konteksnya kalau dilihat yang melakukan kehendak Bapakku, bukan berarti bahwa di situ penyangkalan Tuhan Yesus bahwa saya tidak mengakui kamu, saya tidak mengakui engkau sebagai muridku. Itu yang saya pahami sih Bang Suma dalam konteks Matius 7 itu lebih kepada bukan orang kehendak yang teriak-teriak. Iya, berteriak-teriak bahwa saya percaya Tuhan, tetapi lebih kepada perbuatan baik, orang yang melakukan seperti. Dan saya rasa semua agama punya hal yang sama ya Bang Suma, bahwa bukan hanya kita katakan kita Islam atau kita Buddha, kita Hindu, kita Konghucu, tetapi orang yang melakukan kebaikan. Saya lebih kepada itu sih Bang Suma. Saya tidak mau berdebat di ayat itu. Makasih. Oke. Kalau saya sederhananya gini. Kan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya mendudukkan Yesus ini sebagai orang yang duduk di tempat yang istimewa. Bahkan Kristen mengistimewakannya menjadi Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, pertanyaan saya. Kehendak Bapa itu menyembah Yesus? Atau kehendak Bapa menyalib Yesus? Itu tertulis di mana? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu kehendak Bapa. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Itu hal yang dibenci. Berarti Bapak berkehendak jangan bunuh Yesus. Keluaran 23 ini nomor 7 nomor 8. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan. Itu kehendak Bapak. Dan kalau secara garis besar, ya, kehendak Bapak ini ibadah Minggu atau ibadah Sabtu. Kehendak Bapak makan babi atau jangan makan babi. Kehendak Bapak masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja. Kehendak Bapak ini nyembah Yesus atau menyembah Bapak yang di surga. Semua dilanggar. Makanya Yesus mengatakan, "Enyahlah daripada aku." Setuju di situ.
Kehendak Iya, Bapa apa? dalam Matius konteks 7 ini, kalau kehendak Bapa dari seluruh Bible kan besar lagi maknanya Bang Suma, tapi maksudnya kehendak Bapa dalam konteks Matius 7 ini itu lebih kepada orang-orang Farisi yang merasa bahwa dialah ahli Taurat, dialah yang paling apa ya, labelnya saja mereka para ahli Taurat, tetapi selalu mendiskriminasikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang ya istilahnya tidak bisa diterima di masyarakat menurut orang-orang Yahudi. Itulah yang mereka diskriminasikan. Jadi kalau kehendak Bapa secara luas memang besar maknanya Bang Suma, tapi dalam konteks Matius 7 yang saya pahami di sini teguran keras Oke. Yahudi yang Sekarang, mengklaim dirinya begini. serba tahu tentang Taurat tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itu Bang Suma. Oke. Gurunda izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada Dayang Handi mau naik, moderator dinaikkan dulu ya. Fadol Gurunda, mohon maaf lanjut. Di Matius 7 ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, murid-muridnya, bukan dengan orang Kristen, Iya. bukan juga dengan orang Islam. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, kehendak tentang Bapa hal itu menghakimi, karena di situ kan konteksnya ya, orang Yahudi paham kehendak Bapa itu di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kalau kehendak Bapa, perjanjian lama lah, Bang Suma. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama berarti yang dimaksud di sini adalah Taurat. bukan setiap orang yang berseru kepadaku, melainkan dia yang melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat inilah yang dikenali oleh Yesus. Muncul Kristen ikut-ikutan yang bukan penganut Taurat, manggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai namanya. Sehingga Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti, aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka ini bukan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah melakukan hukum Taurat. Makanya di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, Yesus berkata apa? Jangan kau mengikuti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti hukum Taurat itu harus dipraktekkan. Sedangkan Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, dalam Efesus 2 nomor 15. Berarti yang dimaksud Yesus di sini yang bisa selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Makanya dalam Ulangan 4, apa kata Tuhan di sana? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman yang kusampaikan kepadamu. Ya, Ibu Mary. Iya Pak. Lagi menyimak, lagi loading. Ya, itu dia. Jadi Yesus ini mengatakan hukum Taurat sama seperti ketika dia berkata di dalam Matius 5 tadi. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Ini kalau kita sikapi dengan akal sehat, Yesus berbicara kepada Bani Israel. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa tempat terhina itu? Neraka. Berarti tidak boleh menghilangkan. Nah, sedangkan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, menghilangkan hukum Taurat, mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus ketika dia kembali untuk ke Yerusalem setelah dia mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat? Apa yang Paulus lakukan? Coba saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat. Kisah Coba. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya, Ayat moderator 15 jangan sampai naikin dulu 16. Kristen yang lain ya. pertemuan Nomor- Paulus dan Yakobus di Yerusalem. Ya, betul. Coba baca sampai nomor 26. Apa yang Paulus lakukan di situ? Bertaubat. Gila. Ayat 15 sampai ayat 26.
Ada yang bisa bacakan supaya teman-teman yang lain dengar? Ke rumah seorang yang bernama Ayat berapa, Gurunda? Ya, dari 15 sampai nomor 26. Coba teman-teman yang lain dibacakan biar saudari kita ini dengarkan. Bagus kalau didengar. Hei, Surat berapa, Gurunda? Kisah Para Rasul 21. Izin ya, ada Pak Adwin ini nanti juga direspon, dia mau memperkuat Islamnya, diusir dari keluarganya, dia mau syahadat ulang Bang Juma. Ya ini Adwin, nantilah habis ini. Kau stay di sini Adwin. Siap. Oke. Siap. Lanjut Iya, dulu. siap Bang, siap. Kisah Para Rasul Silakan. 12 26. 21. Alamak, gimana? Pecat asistennya itu Bang Suma, lama sekali. Menceritakan bahwa Paulus pergi bersama 4 orang dan melakukan upacara penyucian diri bersama mereka pada keesokan harinya. Kemudian Paulus dan keempat orang tersebut masuk ke bait Allah untuk mengumumkan. Tidak bisa jadi dosen ini. Jadi gini, makasih Kang. Sesudah beberapa hari lamanya Mana tinggal di dibaca, Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason, dia dari Siprus. Dan sudah lama menjadi murid, kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka yang beribu-ribu ini mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tangguhlah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang mati dicekik, dan percabulan. Pada hari berikutnya, apa yang terjadi? Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke bait Allah untuk memberitakan, bait Tuhan untuk memberitahukan bahwa bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Tuh, Paulus bertobat. Paulus kembali ditahirkan, beliau kembali dibaptis, dikembalikan, ditahirkan, disucikan. Lalu Paulus kemudian mempersembahkan persembahan. Persembahan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika dia mempersembahkan? Hewan. Bahkan orang-orang yang sudah terlanjur kemudian mendengarkan tentang Paulus mengajarkan supaya tidak bersunat, apa kata imam-imam? Segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Paulus mengikuti. Berarti Paulus ketika kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari ajaran Kristen. Itu fakta. Itu tertulis di Bible. Berarti yang terjadi selama ini, Paulus memprank orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Sedangkan orang Romawi juga punya kepentingan. Apa itu? Mereka harus melanjutkan ritual kepercayaan nenek moyang. Apa itu? Pesta Minggu, Natalan, nyembah kepada Tuhan dewa-dewa mereka. Maka Yesuslah dijadikan sebagai Tuhan dewa mereka kemudian.
Diterimalah surat-surat Paulus. Itulah yang terjadi. Makanya orang Yahudi menganggap orang Kristen ini bidat, najis, tamak. Orang yang najis. Orang Kristen ini dianggap Abu Dasarah. Mereka adalah orang-orang di luar daripada pemahaman Yahudi, orang yang sesat. Begitu ceritanya. Datanglah Islam untuk meluruskan ajaran Nabi yang dibengkokkan. Seperti itu adanya. Begitu saudariku. Lanjut, Bang Handi silakan. Allahu Akbar. Ikhwan Fillah ini Komal kelap-kelip di tap-tap ya. Jangan sampai rungkat Ikhwan Fillah. Kelip. Lanjut, Daeng. Daeng Handi silakan. Solusi dulu sama Meriati dulu. Bukan belum. Oke, Bang Suma, terima kasih. Siap. Bang, Iya, gimana? Sinyalnya bermasalah Ibu Mary. Bang Suma asli mana Bang Suma? Saya orang Makassar. Kita iya. Oh, Orang Toraja ki. Toraja. Ah, Susisia ki pale. Susisia itu tahu. Romi. Saya dari Toraja, Bang Suma, Mangkendek. berdomisili di Makassar. Sangala. Iya, orang Toraja itu pintar, baik, sabar. Apalagi orang Makale. Wih. Iya, serius orang Toraja itu sabar, baik, santun. Mereka itu Kecuali Pak santun. Bom. Apalagi kalau tidur Pak sabar Bom itu sekali. campuran. Pak Bom campuran dia. Kalau orang Toraja itu sabar. Saya besar di kalangan orang Toraja. Pantasan Banyuma kalau malam pakai sarung. Kalau saya orang Toraja yang besar di kalangan budaya Makassar, Bang Oh, Suma. iya. Iya. Meriati ini masih Kristen kah? Kristen. Katolik berarti ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Iya. Enggak ada rencana Meriati. Ada rencana enggak? Rencana apa ini Bang? Rencana menikah. Pasti adalah. Rencana. Ya, lanjut bertanya lagi Bu Mary. Silakan. Keluarin semua unek-uneknya. Masih dipikirkan Bang. Iya. Kalau konsep ketuhanan di Muslim itu saya tidak usah pertanyakan lagi Bang, karena saya sudah. Nggak paham. Iya, tinggal yang saya ini, yang saya lagi teliti tentang bagaimana keberadaan Nabi Muhammad ini. Beli kitabnya langsung, Sirah Nabawiyah. Ada dikasih teman Ustadz ini, tapi belum sempat dibaca-baca Bang. Iya, baca Maki. Bagaimana kemudian bangsa Arab itu, bangsa jahiliyah itu bisa berubah frontal kayak begitu. Bangsa jahiliyah tiba-tiba bisa berubah oleh satu orang saja bernama Nabi Muhammad, dan hukum-hukum yang dibawa kemudian kepada bangsa jahiliyah ini itu bisa diterapkan, dan setelah beliau pergi meninggalkan dunia, hukum-hukumnya tidak dihilangkan, tidak ditinggalkan, tetap sampai hari ini. Sampai hari ini tetap tidak pernah berubah. Oh ya, Bang Suma. Siap. Terpikirkan satu pertanyaan. Karena sudah terlanjur menyebut nama Nabi junjungan besar saudara-saudara Muslim Nabi Muhammad. Iya. Itu kan Nabi Muhammad memang berada di sekitar bangsa Arab ya, untuk menyampaikan pesan-pesan. Siap. Maya, singkatnya Siap. begitu. Iya. Iya, tapi ya saya juga hanya meneruskan apa yang saya dengar. Saya tidak punya data untuk itu, nanti Bang Suma yang luruskan. Bagaimana? Sinyalnya itu Gurunda. Terlalu kasar kalau dibilang buta huruf, tapi maksudnya dalam mungkin membukukan mungkin ya
sehingga bukan beliau langsung yang menuliskan Al-Quran, ini menurut penjelasan teman-teman secara singkat, tetapi sahabat-sahabatnya, karena beliau punya sahabat-sahabat. Apa itu benar, Bang Suma? Iya. Jadi sebenarnya pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu sudah berbentuk mushaf. Diceritakan di hadis riwayat Bukhari nomor 2990, hadis riwayat Muslim 1869, bahwa mushaf itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Al-Quran itu sudah ada dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan apa di dalam Al-Quran? Huzu Al-Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Abdullah bin Mas'ud, Salim Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, sedangkan Al-Quran itu ketika disampaikan oleh Rasulullah, tradisi penyampaiannya itu lisan. Aduh, kena report. Kena lagi. Kena report, Bang Suma. Astagfirullah. Aduh. Oke, Di gaspol silakan. dulu tab-tab layarnya teman-teman. Mungkin bisa membantu Bang Suma menjelaskan. Ya, biar nggak bias, biar Gurunda aja, Bang Juma aja yang menjelaskannya, Bu ya. Sabar dulu ya. Nanti naik lagi dia, akunnya banyak, ada 334. Atau nanti Bu Mary bisa bertanya tentang kenapa Islam ini harus sholat atau harus disunat, itu bisa dipertanyakan juga, Bu. Insya Allah bisa dijelaskan. Soal itu kalau konsep itu enggak usah, Bang. Udah tahu ya? Saya lebih tertarik untuk mencari identitas Nabi Muhammad, mengapa dia punya. Dia kan kalau diketik di Google itu muncul manusia yang sangat berpengaruh di dunia, muncul namanya yang pertama. Jadi pasti orang punya rasa penasaran mengapa dia punya pengaruh seperti itu. Padahal kalau dipikir latar belakang pendidikannya dia tidak seperti Paulus yang terpelajar. Dia dapatkan, tetapi kenapa bisa dia mengingat begitu? Maksudnya secara manusia begini kan, Pak, hitung-hitungnya saya begini. Pesan yang kita dengar hari ini 2 jam kemudian ketika kita mau teruskan ke orang lain itu belum tentu bisa sama titik komanya begitu. Nah, Nabi Muhammad kan juga adalah manusia yang sama seperti kita, punya mata 2, telinga 2, pikiran seperti itu. Tetapi kalau saya seorang yang bukan Muslim mempertanyakan itu, kenapa bisa terbukukan Al-Quran, pesan-pesan Allah itu secara detail, sedangkan dia punya keterbatasan. Dan wajarlah juga misalnya kalau ada orang-orang non-Muslim yang katakan, tidakkah itu buatan karangan-karangan tulisan sahabat-sahabatnya pada saat itu, bisa jadi ada tambahan atau ada yang dikurangi. Ini pikiran saya sebagai itu, makanya saya mau penjelasan. Begini punya kemampuan seperti bagaimana. Santang ya. Mungkin tadi yang jawaban yang tadi biar dilanjutkan sama Gurunda Zuma, benar kata Akhi Kian Santang, biar tidak bias. Tapi sedikit Mbak Meria ya. Sebenarnya sudah menunggu Gurunda dan Gurunda sudah datang. Lanjut Gurunda, tafadhol. Oke, baik. Iya. Jadi kalau dalam pengajaran Quran sahabat dari Rasulullah itu ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Apa itu? Ijazah setoran dan semaan. Jadi praktiknya adalah seorang guru membaca ayat suci Al-Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Nah, ketika ada kesalahan, maka pasti akan diluruskan. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun kurang lebih. Waktu yang sangat cukup kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang menghafal itu bukan cuma 1-2 orang. Hampir seluruh sahabat. Sedangkan hari ini anak-anak Islam bukan sahabat Rasulullah bisa menghafal Quran. Ada yang 3 tahun bisa menghafal
sampai 30 juz. Apalagi mereka orang-orang Arab, orang-orang cerdas. Jadi tidak ada keraguan kemudian, karena ketika ayat suci Al-Quran itu keliru, pasti kemudian orang akan tahu, dunia akan bergemuruh. Contoh, ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Sembarang baca Quran ayat apa saja atau surat apa saja. Insya Allah saya akan tahu kalau itu hurufnya salah, makhrajnya salah, keliru, cara bacanya pun saya ngerti. Artinya apa? Tidaklah mungkin Rasulullah membiarkan sahabatnya salah di dalam mengajarkan Al-Quran. Contoh, ketika saya membaca surat di dalam Al-Quranul Karim misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklimhimul lihimus suhab. Salah begitu pasti ditegur. Kalau ada keliru pasti ditahu. Salah huruf saja, salah bacaan pasti bergemuruh dunia ini. Umat Islam semuanya akan mengatakan itu salah. Misalnya saya baca begini, labi samakan. Boleh saya baca ya Gurunda ya? Boleh? Kaget saya, Bun. Bismillah. Tadi jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalan. Salah, harusnya kasrah. Nah, betul. Bacaan bawah. Mursalin. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Tidak bisa tidak. Makanya Al-Quran itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan yang mewahyukan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya. Makanya tidak bisa keliru. Mau sampai kapanpun upaya-upaya untuk merubah Quran, dunia akan bergemuruh. Tidak akan pernah bisa. Apalagi zaman Rasulullah. Sekarang aja yang kita sudah 1400 tahun bisa tahu, apalagi zaman beliau. Nggak bisa salah. Al-Quran itu. Paham. Ya, lanjut Bang. Silakan. Ya, Silakan. paham. Ini kan zaman Injil dibawa oleh Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya kurang lebih 600 tahun ya. Mohon diluruskan kalau salah. Jaraknya kurang lebih seperti itu, 600 tahunan seperti itu. Dan di Al-Quran ada begitu banyak sekali ada di Bible. Baik itu dalam konteks perjanjian lama maupun gimana di Al-Quran di Al-Quran ada begitu banyak cerita-cerita yang hampir sama dengan yang ada di kitab Taurat ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Iya. Nah, teman saya biasa bilang begini, kalau kamu beli buku dianalogikan begini, kalau kamu beli buku, kamu mau cetakan yang kenapa sih orang selalu mau bilang cetakan yang terbaru seperti itu. Nah, lalu kalau memang kita mau cetakan terbaru, pasti ada patronnya, ada ukurannya, ada istilahnya sumber utama yang dipakai untuk membuat cetakan buku baru seperti itu. Nah, sehingga banyak teman-teman Kristen yang bilang begini. Ini ya teman-teman Kristen yang bilang begini, Bang Suma. Siap. Copy paste karena kenapa banyak tentang Taurat, perjanjian lama, terus Injil dan lain sebagainya itu hampir sama semua ceritanya di Al-Quran. Berarti ini dikopas ya seperti itu. Nah, sedangkan penjelasan dari saudara-saudara kita yang Muslim, mereka ya saya sederhanakan, mereka katakan menyempurnakan seperti itu melalui pewahyuan kepada Nabi Muhammad. Oke. Nah, itu pandangan Bang Suma itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat nih, bagaimana Lukas, Markus, Matius, dan penulis Yohanes menceritakan tentang Paulus, tentang Yesus. Mereka nggak sesaman dengan Yesus. Penulisan mereka ada yang ditulis tahun 53, ada yang ditulis 64, dan seterusnya. Nggak ada yang ditulis pada zaman Yesus. Artinya mereka menuliskan berdasarkan berita-berita yang mereka lakukan penyelidikan. Menyalin dari penulis yang lain, atau melakukan penyelidikan, atau mendengarkan kesaksian-kesaksian orang. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Aram, tidak bisa bahasa Yunani, bahkan membaca pun beliau tidak bisa.
Lalu dari mana beliau ini mendapatkan kemudian upaya-upaya untuk membaca dan menjelaskan tentang Taurat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran, kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran, wahyu Allah yang maha melihat, maha mendengar, yang menyaksikan tentang Tauratnya, yang menyaksikan tentang Injilnya yang datang kepada nabinya terdahulu, keadaannya disampaikan kemudian kepada Rasulullah dalam menggunakan bahasa Arab. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, sungguh telah datang Rasul kami Nabi Muhammad SAW datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu kata Allah apa? Yahdi bihil lamanit tabaridwanahu subulas salam. Dengan bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil. Kenapa? Karena Taurat dan Injil sudah disembunyikan sebagian dari umatnya. Sekarang kalau kita mau jujur-jujuran, saudara Kristenku yang saya kasihi, apakah yang kalian pegang itu adalah Tauratnya Nabi Musa? Apakah yang kalian pegang itu adalah kitabnya Yesus? Kalau mau jujur, sudah pasti bukan. Bukan Tauratnya Musa dan bukan kitabnya Nabi Isa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yahdi bihil lamanit tabaridwanahu subulas salam. Wahai ahli kitab, pemegang Taurat dan pemegang Injil, Allah memberi petunjuk kepada kalian dengan mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran, Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Kita mau baca kitabnya Nabi Musa, tak ada. Kitabnya Nabi Daud, tak ada. Kitabnya Yesus, Nabi Isa, tak ada. Mana kitab itu? Sedangkan Markus, Matius ini hanyalah penulis-penulis yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Yesus dan murid-muridnya. Yesus ceritanya dengan Tuhannya dan dengan umatnya. Terus kitabnya mana? Tak ada. Yang sampai pun di Indonesia hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu adalah bukan firman Tuhan. Apa buktinya? Terjemahan bisa dikoreksi, terjemahan bisa direvisi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Nah, ini yang dialami oleh kitabnya saudara Kristen. Kenapa bisa direvisi? Kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan, hanya terjemahan. Itu pun terjemahan dari buku-buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Alhamdulillah Al-Quran hadir kemudian sebagai penunjuk jalan menuju kepada jalan keselamatan. Seperti itu. Silakan yang lain. Masya Allah, sudah jelas Bu Meria? Tapi mengapa begitu persis ya Bang Sumaya? Iya. Mungkin Dinda Abuya diambil alih dulu, Dek. Saya makan siang dulu, karena saya belum makan siang malam ini. Siap, Burunda. Iya. Lanjut. Saya juga belum makan malam pagi tadi. Ada coto begadang. Coto begadang. Sebentar aja, saya makan makanan ringan yang saya ingin makan ini. Apa itu? Popcorn 2 kilo. Bukan. Papeda. Papeda. Melani, saya sambil nyimak, silakan. Ya. Saya dengar sambil makan ya. Besok. Mary saja Pak. Sekali sebut namanya Mary saja. Ya Mary, besok. Saya besok sama Bang Juma mau ke Pantai Losari. Nah, nanti kau bawa mintu anumu. Siaran Nabawiyah.
Nanti kau baca, bantu baca ya besok. Oh iya ya, oke nanti bang. Pelajari itu paling ya. Ini dikasih teman Ustadz tapi dia kasih saja, baru dia ndak mampu bedah dengan saya, takut katanya. Nggak baca-baca dulu. Iya bang, bang siapa ini? Dengkule. Oh Dengkule. Di Dimana dia tinggal, ini, Deng? di Perumnas. Sama Late. Dekat aja berarti rumahku, Purna Santang Ki. Bukan. Tamalate tiap hari kan lewat Tamalate ke Pasti, ini Selan. pasti kau lewat. Iya kalau kau ke Antang. Tamalate tuh 20 tiap hari, hampir tiap hari saya lewat sana bang. Ya pasti jalan utamamu iya. Ada. Saya panggil dulu pala itu, Pak Adwin. Kan utamaku Pak Adwin, gimana? Pak Adwin? Iya bang. Ya. Siap bang monitor. Gimana keluhannya? Ya ini bang. Ayo. Bang. Ini saya kan temennya Bang Edwin. Yang tadi saya bilang saya baru mu'alaf, cuman jujur aja bimbang gitu masalah berpindah agama ini. Kenapa? Ya awalnya ya memang jujur aja cobaan bertubi-tubi lah saat saya masuk ke Islam gitu aja. Ingin Dulu syahadat di mana? di Jogja. Dipaksa atau tidak? Tidak ada paksaan karena saya sadar sendiri. Sudah dapat sertifikat? Belum dapat. Nah, sekarang keluhannya apa? Ingin mengeratkan dan ingin menguatkan lah bahwa saya itu benar-benar sudah Islam gitu aja. Keluarga gimana? Daeng ini KTP-nya apa emangnya Daeng? Mohon maaf. KTP sekarang masih Kristen? Masih. Coba kirim ke saya. Kristen Protestan masih. Ya kirim ke saya, kan WA-nya sudah ada sama saya. Kirim ya. Oh iya, nanti kalau saya pulang ke kos nanti saya fotoin. Oh Saya iya. lagi di tempat Bang Edwin ini sana. Oh iya. Terus Itu keluarnya- keluarga gimana? Nah. Masalah keluarga? Keluarga tidak mau menerima sampai sekarang. Saya jujur aja saya diusir dan orang-orang kampung pun benci saya karena waktu saya mu'alaf saya bilang di depan gereja bahwa saya sudah pindah dari Kristen ke Islam dan saya disuruh menjelaskan kenapa kamu meninggalkan Tuhan. Maaf Yesus gitulah, meninggalkan Yesus. Iya Pak Buya, terangin dulu Pak Buya. Dan saya jelaskan ternyata di situ ada sekitar 17 orang kah ikut saya masuk Islam gitu aja. Dan saya dibenci di kampung juga. Di mana kampungnya Mas? Di Denpasar, Bali. Oh Bali. Sekarang posisi mana? Di Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan? Samarinda. Oh Samarinda. Kamunya opung itu. Gimana ini Bang Abuya kalau gini solusinya? Sebenarnya gini Daeng ya. Saya mau bertanya kepada Pak Adwin. Ketika dulu Anda bersyahadat, Anda sudah benar-benar dari hati meyakini bahwa tiada Enggak ngeprank ini. Entar dulu, ini enggak ngeprank, ini di rumahnya umat Islam, lagi transit dia. Betul? Oh iya. Iya betul. Ya, lanjut. Masya Allah ya, lebih baik itu Daeng. Tajdidul iman itu sangat dianjurkan, jadi memperbarui keimanan. Dan tadi beliau juga berkata bahwa supaya lebih kokoh atau lebih kuat, bahkan kan KTP-nya masih Kristen juga, dan nanti bisa diurus sama Daeng Handi, dibuatkan sertifikat, jadi tidak ada salahnya Daeng.
kalau mau Oh, kecil banget sih. bagus gak sekarang? Gede gak? Ya, ini baru. Iya, kalau mau disyahadatkan ya bagus, meskipun memang dulu mungkin pernah bersyahadat, tetapi tajdidul iman, memperbarui keimanan itu dianjurkan dan bagus hukumnya, sehingga tidak ada masalah. Apalagi KTP dia kan masih Kristen juga, dan nanti sama Daeng Andi diproses sertifikat mualafnya, mungkin seperti itu Daeng. Kenapa bisa tahu dibenci oleh ibu, kan belum pulang? Gimana? Kau tahu dia benci sama keluarga? Sudah pulang, waktu itu saya sudah pulang. Dan saya ngomong ke keluarga, saya ternyata dibawa ke gereja, dipertemukan oleh jamaat, saya yang dibilang domba tersesat kah atau apakah di depan gereja. Saya menjelaskan apa adanya, dan waktu pulang ke gereja saya diusir. Sampai sekarang saya bingung, sedangkan di Islam kan bilang bahwa harus patuh kepada ibu, bapak. Apakah saya termasuk anak durhaka kalau saya tidak mentaati orang tua, terutama ibu gitu? Silakan Bang Abu ya, suaranya ditambahin dikit Bang Abu ya. Masya Allah, siap Deng. Begini Pak Adwin ya, memang banyak sekali firman Allah di dalam Al-Quran. Kita sebagai manusia harus sangat menghormati, menghargai kedua orang tua. Di antaranya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Di sana Allah menjelaskan bahwasanya intinya Allah memerintahkan kepada kita harus bersyukur kepada Allah. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidai, dan kepada kedua orang tua. Karena di sana menjelaskan tentang perjuangan seorang orang tua dari mulai melahirkan, atau dari mulai mengandung sampai melahirkan, mendidik kita, mengurus kita dari kecil sampai besar. Sungguh tulus kasih sayang kedua orang tua, sehingga kita sebagai anak itu harus berbakti kepada mereka. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman di surah Al-Isra ya, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita sebagai anak saking harus menghargai kedua orang tua, jangan sampai menyakiti hatinya, bahkan bilang penolakan ya, seolah-olah kepada orang tua itu tidak boleh. Tetapi ingat saudara, kita harus taat kepada manusia yang kita hargai, yang kita hormati, termasuk kedua orang tua, ketika perintahnya tidak bertolak belakang dengan aturan Allah, dengan syariat Islam. Maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk ketika perintahnya menyuruh maksiat kepada Allah. Apalagi ini masalah akidah, masalah keimanan. Nah, maka di sana kita tidak bersalah ketika membantah atau tidak taat kepada kedua orang tua. Cuman tetap meskipun Anda nanti menjadi seorang muslim, tetap Anda harus berbakti kepada kedua orang tua, harus berbuat baik, perlihatkan akhlak, etika, sopan santun sebagai seorang muslim. Jadi dakwah para mu'allaf itu sebenarnya seperti itu, terutama kepada keluarga, apalagi orang tua. Jadi jangan terlalu banyak bicara, tapi perlihatkanlah sikap kita. Yang dulu mungkin kita di Kristen banyak kekurangan, kecerobohan, kelalaian. Maka ketika kita sudah menjadi muslim, maka perlihatkan akhlak baik sebagai seorang muslim. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan akhlak jelek. Semua yang dicontohkan oleh Rasul itu akhlaknya baik. Bahkan di Al-Quran Allah berfirman, fashhadu bi anna muslimun, saksikanlah ini saya seorang muslim. Jadi muslim itu harus pede ya, akhi Adwin. Tidak seperti yang sebelah gitu, ditanya agama muter-muter gitu kan, kadang nggak pede. Muslim harus pede, inilah muslim, saya muslim, dan perlihatkan akhlak yang baik. Mungkin seperti itu Deng, wallahu a'lam. Nah, bisakah saya mualaf itu untuk... Kamu dulu memeluk Islam di syahadat dulu, Win, kamu belajar atau bagaimana kok bisa memeluk Islam? Belajar baca-baca sih. Nggak ada yang maksa ya?
nggak ada satupun. Keluarga kamu Kristen semua? Kristen semua, Protestan semua. Baru kamu saja yang Islam ya? Iya. Siapa dulu yang mandu syahadat? Di Jogja apa di Bali? Di Jogja. Oh, kamu kuliah di sana? Waktu itu kerja di Jogja. Terus ketemu, ya namanya lingkungan kan, diceritain, dinasihatin bahwa agama itu gini. Terus saya pelajari, beli buku. Ternyata mungkin alhamdulillah dapat hidayah. Sebenarnya ya mimpi juga sih. Dari mimpi juga saya yakin Islam itu agama benar gitu. Oh, yang begitu. Masya Allah. Syahadat masih lancar? Nah makanya Insya Allah lancar. Coba diulang. bisa diresmikan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya? Saya bersaksi bahwa tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gimana? Bang Juma ada edukasi nggak nih buat ini anak seperti apa? Apa kita buatkan sertifikat karena dia belum punya? Bagaimana ini? Teman-teman di sini, Akang? Gimana Kang? Ya kalau dirasa perlu ya buatkan aja sertifikatnya, tapi dia kebutuhannya mendesak nggak? Kebutuhannya ini nggak urgent nggak untuk bikin sertifikat? Insya Allah urgent karena saya mau menikah gitu aja. Oh, ada rencana merubah KTP berarti ya? Iya, buat menikah. Domisili abang di mana bang? Domisili KTP-nya Denpasar, abang, Bali. Abang di mana sekarang? Oh, saya sekarang di Kalimantan Timur, Samarinda. Bang Handi nomor WA-nya ada di Bang Handi? Udah ada. Oh, kalau ada di Bang Handi nomor WA-nya nanti saya buatin KTP gratis, tapi harus ada sertifikat mualaf. Mualafnya di APII bukan? Dulu syaratnya di Kemarin nggak Jogja. cuma di musola aja sih, musola gitu. Kalau gitu minta sertifikatnya aja dulu, sertifikat mualaf. Nanti saya bisa buatin KTP. Ya di mana itu? Bukan, Berubah agama. nanti kita buatkan aja dari API. Yang penting Kasih ke saya Bang Hadi nanti, terus saya buatin KTP-nya. ya itu intern aja nanti. Kang KTP-nya dia masih ada, tinggal dia ke Dukcapil merubahnya Kang. KTP kamu masih agama Kristen ya? KTP kamu masih Kristen? Masih. Wah itu perlu Nanti segera saya itu. fotokan. Iya foto Ya itu perlu. kalau ke Dukcapil Bang Hadi lama prosesnya. Ya nanti itu intern Kang. Harus segera dirubah itu bro. Nanti kalau ada apa-apa ya pasti kamu nggak diminta-minta ya. Nah terus kamu nanti misalnya nih, kamu meninggal, KTP-mu Kristen, pasti kau dikubur secara Kristen. Karena nggak ada peganganmu. Iya benar. Tapi begini Deng, Pak Edwin, ketika Anda sudah benar-benar dari hati dan akal sehat Anda memilih Islam, saya sarankan sama Anda jangan setengah-setengah, karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, di dalam keislaman, kafah, secara menyeluruh. Jadi jangan setengah-setengah saudara.
Maka ketika Anda sudah benar-benar meyakini agama yang benar adalah Islam, maka apapun yang sudah menjadi aturan syariat-syariat Islam, Anda harus berusaha untuk menjalankannya. Ya, terutama dalam rukun Islam dulu. Setelah syahadat, itu yang kedua sholat. Maka Anda harus berusaha untuk menjaga sholat, terutama sholat yang wajib, yang 5 waktu. Ini dulu yang harus Anda jaga. Dan nanti kedepannya tidak lama lagi ya, kita masuk bulan suci Ramadan, yang mana bagi umat muslim wajib berpuasa selama 1 bulan. Nah, itu masuk juga rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, untuk orang yang nisab ya, yang sudah mencapai batas wajib zakat gitu, orang-orang yang kaya lah istilahnya. Dan nomor 4, puasa. Nah, puasa ini sama juga untuk orang yang mampu gitu kan, yang mampu berpuasa dalam artian dia tidak sakit dan ada alasan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang nomor 5, ibadah haji. Nah, ibadah haji juga manis tato'a ilaihi sabila, orang yang kuat, yang mampu. Dalam arti kuat di sini, mampu di sini dalam segi ekonominya, fisiknya. Tetapi dalam sholat tidak ada alasan. Selagi kita masih hidup, maka sholat bagi umat muslim itu wajib hukumnya. Bahkan lagi sakit pun wajib sholat yang 5 waktu. Karena ada rukhsah, ada keringanan. Ketika tidak mampu sambil berdiri, maka bisa sholat sambil duduk. Ketika tidak mampu sambil duduk, maka bisa sholat sambil berbaring. Bahkan ketika sudah tidak bisa, dengan cara berbaring, dengan cara isyarah. Nah, pokoknya selagi masih hidup, sholat tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Mungkin seperti itu Pak Adwin ya. Jadi muslim yang kafah, menyeluruh, jangan setengah-setengah. Lanjut. Ini dia ini mau nikah, mualafnya ini karena mau nikah, Bang Edwin. Bukan. Saya 4 bulan. Sudah 4 bulan ini. Mualaf. Kapan mau Tapi nikahnya? Islam kan Pak Adwin. Gimana? Calon istrinya Muslim. Bukannya calon istrinya si Mary, bukan? Bukan. Udah sunat belum Edwin? Belum. Nah, disunat dulu lah, gimana sih? Islam itu cewek muslimah itu nggak nerima yang berkuluk loh. Iya. Sunat dulu kok. Penjelasan. Iya, makanya saya di sini kan minta penjelasan. Yang terutama saya itu termasuk durhaka apa enggak sama ibu gitu loh. Yang saya takutkan di situ, karena itu kan di dalam Emang Islam di Kristen ada katanya. durhaka, Bang, di Kristen ada durhaka. Enggak, kan saya barusan bilang karena saya baca kan di dalam Islam katanya kalau durhaka itu termasuk dosa yang besar kan ya. Ya, besar kan ya? tadi udah dijelasin sama Abu Ya, itu udah sempurna, udah jelas banget. Dosa tidak diwakili Bang, masing-masing. Gini, Bang Edwin disunat dulu, terus bikin sertifikat mualaf. Nanti KTP urusan saya, Bang. KTP sama kartu keluarga urusan saya, 3 hari jadi, Bang. Yang penting diberesin dulu identitas itunya. Ini aja ulang syaratnya lagi. Ini ada. Kamu bisa open cam nggak di situ ya? Bisa. Boleh, bisa. Ya open cam dah. Nah, coba perbesar ya open cam. Siap Bang, siap. Bang Juma dipandu lagi dong Bang Juma supaya kita buatkan sertifikat lah. Wah, ganteng juga lu. Masya Allah. Masih muda anaknya. Lu naksir Mer. Ini orang Pakistan. Lu keturunan apa sih bro? Keturunan Bali apa? Keturunan mana? Atau Tanjakan? Ini loh sebenarnya gini Bang. Saya kan dulu kan dari panti asuhan di Bali. Terus saya diambil sama orang tua ini, yang Kristen ini. Sebenarnya saya itu anak perjanjian bahwa anak ini saya ambil untuk masuk Kristen gitu loh Bang. Kamu anak tidak ada orang tua kandung sama nggak ada lagi orang tua kandung? Saya nggak tahu. Di datanya panti asuhan. Di datanya panti asuhan itu bapak saya itu orang ya orang Palestina lah asli. Iya memang kayak wajah kamu orang. Wajahnya iya deh. Masa?
berarti bukan ibu kandungnya yang nggak durhaka lah bang. Tetap ya anak-anak. Jadi karena ya, terus. karena saya kan takutnya Pasti darah orang beliau Muslim kan yang ini. membesarkan saya dari kecil. Iya. Ini pasti darah Muslim. Cuman di panti ini perjanjian kalau ibu yang ngambil itu ya dijadiin Kristen begitu ya. Iya benar. Nah ini Daeng sama dengan hadis Rasul. Begini Pak Adwin ya, Bang Adwin. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam illa anna abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi itu ada dalam suci Islam. Karena di Al-Qur'an juga ada di surah Al-An'am bahwa ruh kita ini pemahaman Islam ya. Sebelum disatukan dengan jasad, itu ruh semuanya itu bersaksi mereka beriman kepada Allah dan disatukan kepada jasad ketika usia kandungan 4 bulan. Maka ketika bayi ini lahir, maka dia jelas dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam berserah diri kepada Allah. Nah, illa anna abawahu, kecuali kedua orang tuanya Yahudian atau Nasranian atau Majusian. Nah, kedua orang tuanya lah yang mengkristenkan, meyahudikan atau menasronikan, yang seperti Bang Adwin rasakan sekarang dan barusan sampaikan. Mungkin seperti Nama asli sebentar. Nama asli kamu siapa, Bro? Setiawan, Yunus Setiawan. Oh, Setiawan. Ya, enggak bukan kamu. Ya kamu sebenarnya itu darah Muslim, cuman ya itu tadi, ya itu. Biar kamu kata itu bukan orang tua kandung, tetap kau harus berterima kasih yang selama ini yang merawat kamu. Kamu nggak boleh melupakan dia dan kamu nggak boleh benci dia gitu loh. Oke? Ya, Gurunda udah monitor Gurunda. Coba Banyuma dulu. Banyuma? Gurunda. Hadir. Ya, Iya, hadir. Paman. Edukasi dulu. Paman. Edukasi dulu anak kita ini Banyuma. Ya, saya menyimak dari tadi, artinya adik ini hatinya condong ke Islam ya kan ya? Iya benar. Condong ke Islam dan tidak ada kemudian paksaan untuk memeluk Islam kan gitu. Artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada ajaran berserah diri kepada pencipta langit dan bumi kan gitu ya. Bukan begitu? Iya. Usianya sekarang berapa tahun? 62. 28. Oh 28. 28. Oh 28. Ya, berarti sudah punya hak untuk memilih keyakinan tanpa harus ada tendensi dari pihak manapun. Kan gitu. Nah ini sekarang mau apa? Syahadat. Nggak kuat. Syahadat lagi untuk kemudian mendapatkan sertifikat gitu. Iya. Siapa itu di sampingmu, Dek? Siapa di sampingmu, Dek? Temannya Muslim dia, temannya yang pandu dia hanya. Oh, Masya Allah. Pembeli akun. Sabar. Iya. Ini kewajiban Muslim untuk membantu teman-teman yang ingin membantu saudara kita ini. Belum sunat juga kan ya? Iya, Guru, belum. Belum. Tapi nggak takut disunat? Enggak, oke. Baik, kita bimbing lagi teman-teman sekalian, disaksikan kemudian oleh 4.000 mata memandang dan juga di YouTube ada puluhan ribu yang sedang menyimak. Adik kita ini kita sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk Masya supaya Allah. beliau benar-benar kafah memeluk ajaran agama Islam. Ya, karena saya yakin orang tuanya pasti Islam juga, apalagi orang Palestina kan gitu ya. Oke, adik siapa namanya? Adwin, telunjuk simbol tauhidnya yang kanan satu, telunjuknya. Insyaallah. Baik, ikuti saya ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Masya Akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi Adinda ya sudah menjadi seorang Muslim. Artinya kita harus tunduk berserah diri kepada Pencipta alam semesta. Meskipun kemudian kita tidak melihat Allah karena keterbatasan kita, keterbatasan mata kita, sampai kita nggak bisa melihat Pencipta langit dan bumi. Tapi yang pasti Pencipta itu maha melihat, maha menyaksikan. Maka tundukkan hati kita kemudian untuk berserah diri kepada Pencipta kita dengan meyakini bahwa meskipun kita tak melihatnya, Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi melihat hati, melihat tindakan, melihat perbuatan, melihat perkataan kita sehari-hari. Untuk itulah kemudian yuk mari menjadi hamba Allah yang taat untuk menjalankan syariat Islam ini ya. Nah, tadinya Katolik ya atau Protestan? Protestan. Protestan. Saya minta diikuti, boleh? Diikuti lagi sedikit ya. Iya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Mungkin Dinda Abuya minta tolong didoakan adik kita ini supaya beliau bisa istiqomah kuat menghadapi cobaan, karena beliau lagi hatinya lagi terenyuh ya, banyak hal yang beliau pikirkan. Dan kepada umat Islam dimanapun berada, adik kita ini, anak kita ini dibesarkan di panti asuhan yang sampai hari ini beliau tidak tahu siapa kedua orang tuanya yang telah melahirkan beliau, sehingga yang menjadi keluarga adalah kita semua sebagai seorang Muslim. Mari kita mendoakan beliau, kita berikan apa yang kita punya demi untuk menguatkan beliau sebagai bagian daripada umat Islam. Kita adalah saudaranya, kita adalah orang tuanya. Saya sendiri, saya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia sekaligus Ketua Mu'alaf Center Makassar Indonesia, siap menjadi orang tua angkat dari Ananda, siapa namanya, Edwin ya. Silakan teman-teman, Dinda Abuya didoakan beliau. Masya Allah ya. Masya Allah. Bang Edwin diangkat tangannya ya, diangkat tangannya, diaminkan ya saudaraku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahika fi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa lakal nasta'in, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah, khud biyadi qallati allati adrikni wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatlah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma ghafir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kami orang yang banyak dosa, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib kami sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah.
Bahkan tutupilah aib kami sampai akhirat nanti. Jangan sampai Engkau bukakan aib kami di hadapan hamba-hambamu ya Allah. Allahumma arham, Allahumma rzuq ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rizki yang halal, yang barokah kepada kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami sebagai umat Nabi Muhammad. Kami belum pernah ketemu dengan baginda. Tumbuhkanlah rasa cinta kami kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, tetapkanlah keimanan kami, kuatkanlah keimanan kami sampai kami meninggal ya Allah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al ijabah barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan guru-guru yang lain barangkali. Ya, bagi Iwan Pilah yang Masya mau Allah. Saya izin sedikit, Adinda Sepeni Adwin. Tolong nomor rekeningnya ya. Ada netizen saudara kita seorang melalui minta nomor Bunda rekeningnya. Rama, melalui Makassar Mualaf Center Indonesia. Nanti kita salurkan ke sana. Beliau minta nomor rekeningnya adik kita ini Bang, bagaimana ini? WA saya. Persyaratan itu harus melalui Makassar Mualaf Center Indonesia. Dari sana nanti disalurkan, gitu Bunda. Nah, mudah-mudahan beliau dengar ya. Bagi yang ingin membantu saudara kita ini, karena kami Makassar Mualaf Center Indonesia di bawah asuhan Banyuma, ini tugas kita, ini anak harus segera disunat. Jadi salurkan kalau ingin membantu, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank Tabungan Negara atau BTN. Saya ulang sekali lagi, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank BTN. Insya Allah akan segera kita bantu adik kita ini. Beliau anak yatim, diangkat oleh keluarga Kristen. Alhamdulillah kembali ke fitrahnya. Insya Allah dari Makassar Mualaf Center Indonesia bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia, kita akan segera kembalikan dia menjadi Muslim yang kafah. Kira-kira begitu. Ya, Bang Andi dikit. Ini ada dari Pak Ahmad Yani, udah masuk ke MMCI sebesar 250.000 untuk membantu meringankan beban Bang Edwin disunat. Pak Ahmad, jazakallah khairan kasiran Pak Ahmad. Nuhun. Sekarang dimanapun ayah Anda, Grab juga ada. Iya. Saya belum baca juga. Rp200.000. Masya Allah. Masya Allah. Ya, silakan. Kasih Bang. Ya. Bantuannya kepada saudara kita ini. Ini juga ada nih. Yang pegang nomor HP-nya Dinda Edwin ini siapa Bang Andi? Saya. Dari tadi hubungin saya kok. Oh, nanti minta nomor rekeningnya sebentar. Siap, ya. siap. Kalau boleh adek, karena ini anak yatim, dia nggak pernah ketemu keluarga ayah kandung sama ibu kandung.
Nggak pernah. Mas, Bang Andi, nomor rekeningnya boleh diulangi lagi ya. Banyak yang masih nanya di YouTube juga, masih ada yang kurang jelas nomor rekeningnya. Saya sebutin dulu ya nomor rekeningnya ya. Atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Bank BTN. Nomor rekeningnya 401 3000 17 173. Ya, saya ulangin. 401 3000 17 173. aku turun dulu kena peringatan. Naikin dulu. Aduh, kenapa sih? Oh, nyebutin nomor rekening saya juga pasti kena nih. Gak apa-apa deh. Itu ya teman-teman, tolong di spam di bawah nomor rekeningnya teman-teman. Biar nggak disebutin langsung, takutnya kena peringatan. Yuk digaspol yuk, bisa yuk. Ya Pak Ahmad Yani SH, jazakallahu khairan katsiran, sudah masuk ya Pak Ahmad, syukron. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi adik ini tinggal di mana sekarang ini? Tinggal di mana? Nanda Edwin, Kalimantan ya? BNI apa BTN? BNI ya? BNI kalau API, kalau di BTN. MMCI BTN. Oh BTN. Oh BTN, iya iya. Bang Handi mana? Ada nih. Saya lagi balas semua yang ini. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ya, yang TF ke Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Mbak Kiki, ada It's Mijoan, Abu Mamdu dan lain-lain ya. Gitu ya. Nanti saya akan forward ke Bang Juma. Bang Ardi, tolong sertifikat mualafnya dibikinin, biar saya langsung gas bikin KTP-nya. Insya Allah 3 hari jadi. Resmi tuh ya KTP-nya ya. Jangan ngomong gitu lah di sini. Jangan ngomong gitu, nggak akan di sini intern belakang itu saya itu. Iya, silakan teman-teman. Jadi Dinda Edwin ini tinggal di mana? Sama siapa tinggalnya? Di Kaltim, di Kalimantan Timur, Samarinda. Iya. Samarinda. Masih komunikasi dengan orang tua angkat? Udah enggak, udah diblokir. Oh, diblokir. Mereka di Bali. Kemarin sempat dihubungin pakai nomor kawan saya telepon langsung dimatiin. Dengar suara saya. Memang dari bayi diambil sama mereka? Iya, TK 0 kecil kah? Itu. Oh, jadi bersaudara berapa orang? Kandung kah atau yang sambung? Kandung ada? Gak ada ya? Kandung nggak ada. Nggak tahu ya? Nggak ada. Tapi kalau dengan anaknya ibu yang mengambil ini ada berapa orang? Izin Gurunda. Oh, 2. Dari Ibu Marina Lubis udah masuk ya ke Makassar Mu'alaf Center Indonesia 200.000. Jazakallahu khair Ibu Marina. Sehat selalu. Gak bisa kalau kita ngebayangin yang nggak tahu. Bangga kalau kalian semua bisa mengenal orang tua kandung Anda. Jadi sekali lagi nih, belum pernah melihat orang tua kandung. Belum. Kabar. Nggak pernah nanya ke panti. Orang tua kandung saya mana, ibu saya mana, nggak pernah nanya kayak gitu. Ya, terakhir dapat kabar cuma waktu naruh. Kecil suaranya, deketin dikit, kok kecil suaranya, beda kayak tadi, ya. Waktu terakhir saya tanya dulu, kata ibu panti terakhir bapak naruh saya di panti, bilangnya bapak mau pulang gitu, cuman pakai bahasa sana gitu, bilangnya kayak gitu. Pulang ke Palestina? Iya mungkin, saya nggak tahu.
Ya mudah-mudahan beliau nonton kan ya. Mana tahu ini kan dipiralkan nanti nih. Ya jadi Ananda kita ini namanya dari bayi itu pemberian orang tua asli atau yang sekarang ini yang kasih nama? Yang sekarang. Oh gitu. Nggak dikasih nama dari bapak yang nitip gitu ya kan ya? Enggak. Dulu Ibu Panti bilangnya sih saya dari bayi, bener-bener bayi udah ditaruh situ. Jangan-jangan ibu orang Bali, bapak aja yang Saya Palestina. nggak tahu. Saya nggak tahu. Soalnya Oh, dari sama pihak sekali. panti pun hanya menceritakan tentang bapak yang naruh saya di panti juga bapak gitu. Nggak melihat ibu juga. Oh cuman bapak yang datang gitu ya? Ya mana tahu ya namanya perjalanan, siapa tahu bapak melihat ini ya kan ya. Nama panti asuhannya apa kalau boleh tahu? Yohanes Di Bali. Nugraha. Yohanes. Panti Asuhan Nugraha. Oh panti asuhan Nugraha di Bali. Yohanes. Itu Ya, tahun Yohanes berapa Nugraha. dititip? Waduh. Tahun berapa ya? Udah lupa kayaknya. Dia 95 kah atau Izin, 95. izin ya, sudah ditransfer tuh dari yang tadi ya, minta nomor tuh 500.000 ya, dari hamba Allah. Nggak mau Alhamdulillah. disebut namanya. Insya Allah. Terusin dulu Mak Banju Mak, siapa tahu insya Allah orang tuanya bisa menyimak ya. Jadi latar belakang Siap. pantinya dulu silakan. Iya. Panti asuhan Anugerah. Sekarang usia 27 tahun. Berarti tahun berapa itu kalau 20 tahun? Sekarang usia berapa? 29? Iya, 29. 29. Berarti tahun 95. 95. Iya, 95. Iya. Ya, 9596. Oke. Ya, ini teman-teman pasti akan viralkan orang tua bapaknya dari Palestina. Mana tahu masih ada di Indonesia kan ya. Tapi kehilangan arah juga, mana tahu nyimak atau nonton dan ada keluarga yang bisa menghubungkan ini ya, alhamdulillah. Karena saya juga pernah mempertemukan ya seorang nenek yang sudah puluhan tahun tidak pernah bertemu dengan anaknya. Alhamdulillah mereka bertemu melalui YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Masya Allah. Nah, mana tahu Ananda kita ini juga bisa bertemu dengan orang tuanya melalui YouTube atau melalui TikTok yang ada. Jadi teman-teman bisa memviralkan adik ini supaya bisa jumpa dengan orang yang dikasih. Tapi kalaupun tidak ya kami umat Islam sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, kalau ada apa-apa nanti tinggal ngomong ke Bang Handi ya, kalau ada apa-apa nanti tinggal ngomong sama Bang Handi, nanti Bang Handi yang kemudian bisa mencarikan solusi seperti apa jalan keluarnya. Rencana mau menikah? Iya, mau menikah. Calonnya orang mana? Orang Surabaya. Orang Surabaya. Iya ya. Ya mana tahu Bang Handi nanti bisa datang mewakili Apologet Islam Indonesia. Insya Allah. Saya pikir calonnya Bu Mary sekalian syahadatnya. Insya Allah saya datang. Jadi ini aku serius sedikit ya. Aku serius Bang sedikit. Hadi izin dikit. Ini ada masuk juga dari Bang Geta 200.000 ke Mualaf Center Indonesia. Saya juga banyak masuk. Nanti sekali yang habis ini selesai ini anak kita umumkan satu persatu gitu ya. Diumumkan ya, siapapun yang pernah memasukkan atau menitipkan di Panti Asuhan Nugraha Denpasar Bali kurang lebih tahun berapa? 1995. Ya, tahun 95-96. Ya, siapapun yang pernah menitipkan anaknya seorang laki-laki ganteng di Panti Asuhan Nugraha, ini anak Anda sekarang waktu itu dirawat oleh keluarga Kristen. Alhamdulillah anak Anda sekarang kembali menjadi seorang muslim. Takbir. Allahu Akbar.
Akbar. Sedikit Deng, ya, untuk Pak Bang Adwin, sikap yang harus Anda lakukan kepada orang tua angkat Anda, benar tadi kata Deng Handi, tetap dia punya jasa mengurus Anda dari kecil dan sangat layak ketika Anda berbakti kepada mereka. Cuman ketika sikap mereka seperti itu tidak ada masalah. Saya jadi teringat kepada kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan ceritanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim punya ayah yang namanya Azar, justru ayahnya ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengimani Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah. Maka di Al-Quran dijelaskan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Ketika Nabi Ibrahim mengingatkan kepada ayahnya karena saking sayangnya supaya beriman kepada Allah, maka ayahnya malah marah di sana. La illam tantahi, kalau Anda tidak berhenti, kata ayahnya kepada Nabi Ibrahim, la arjumannak, saya akan banting Anda. Mungkin seperti itu secara terjemahannya supaya mudah dipahami. Wahjurni maliyah, dan pergilah kamu dari sini, kata seorang ayah kepada anaknya. Tapi sikap Nabi Ibrahim, maka di sana dijelaskan oleh Allah, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Saya akan memintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim tetap sayang kepada orang tuanya gitu. Jadi terus berdoa meskipun hidayah itu yang milik Allah. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang ayah karena hidayah milik Allah, tapi tetap Nabi Ibrahim selalu mendoakan, tidak bosan. Dan ini yang harus Anda lakukan, Bang Adwin. Terus aja doakan ya ibu angkat, ayah angkat, karena tetap mereka yang mengurus Bang Edwin dari kecil. Mungkin seperti itu ya Abang ya. Wallahu a'lam. Lanjut Bro. Ya, saya sedikit ya. Saya nggak mau ke Bang Edwin. Mbak Mary kan menyimak dari tadi di sini, ya. Apa yang Mbak Mary rasakan ketika Mbak Mary menjadi saksi syahadatnya Bang Edwin, Mbak Mary? Jujur. Oh, yang pertama, oke, makasih. Itu adalah pilihan setiap orang. Itu adalah pilihan. Dan kalau itu menjadi pilihan Bang Adwin ya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk juga beribadah, ya itu pilihan Bang Adwin yang harus Bang Adwin pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saya sebagai manusia, Pak, saya tidak punya kapasitas untuk menghakimi dalam hal ini, itu pilihan. Enggak, aja. yang ditanya bukan menghakimi, Bu. Yang Ibu rasakan saat ini. Ya, yang saya rasakan ya sebagai saudara seiman yang pernah bersama di tubuh Kristus, pastilah secara manusiawi ya Pak ya, ditanyakan pasti ya punya berbagai macam pertanyaan, punya juga rasa bagaimana ya, sulit diungkapkan Pak. Tapi ya kembali lagi ya, itu pilihan masing-masing setiap orang yang kita harus hargai. Ya. Tidak Ibu mungkin ada juga. ide nggak ngasih Ibu? Kenapa Pak? Bu ada ide nggak? Ada ide nggak ngasih nama Muslim ke Bang Edwin? Ada apa Pak? Nama Muslim yang paling bagus apa? Kasih nama ke Bang Edwin. Oh, dari Adwin ya. Jadi Ahmad saja, Ahmad. Ahmad, mantap. Gurunda Ahmad katanya Gurunda. Nama Ahmad itu kan dari Muhammad kan. Keren nih Ibu, mantap. Ibu sering-sering masuk sini ya Bu? Namanya yang di Ahmad, KTP ya. siapa? Di KTP namanya siapa? Di KTP. Nggak kedengaran Adwin. Suaranya Edwin. Loh, Adwin katanya Bang Suma. Adwin. Kok suaranya nggak ada ya? Mungkin sambil dicas dibuka dulu. Iya, bagus juga Ahmad. Nanti tinggal di ini aja di apa? Di sertifikat mualafnya.
dicantumkan nanti nama Islamnya. Terima kasih Dokter Rusema dan lain-lain ya. Saya sebutkan namanya satu persatu. Masya Allah Dokter Rusema. Dok, cariin dok. Kalau Dokter Rusema monitor Sunat. ya ada saudara kita di sana, Ikatan Dokter Indonesia Samarinda ya, Samarinda dok. Bisa dihubungi dok. Oke, makasih. Lanjut. Oke, ada lagi nih dari seorang hamba Allah ya, hamba Allah 250.000. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan saudaraku. Lanjut. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Mary penasaran ngasih nama Ahmad apa Bu Mary? Itu komen-komen. Banyak usulan. Iya, iya. Nanti Bu Mary juga persiapkan nama Siti Aisyah. Masya Allah, Allah Akbar. Keren itu nama cantik. Kapan kan Bu Mary? Tapi ngomong-ngomong gini Gurunda, ini Bu Mary nggak ada nih di hatinya dalam artian ingin dikelarkan malam ini keraguan-keraguan yang ada dalam hati gitu kan. Ya ungkapkan Dia saja. sementara belajar. Ya, saya sekarang lagi belajar. Belajar. Ya. Masih proses belajar. Bagus itu. Saya suka kepada seorang Kristiani yang mau belajar tentang Islam. Meskipun mereka itu tidak menjadi mu'alaf, paling tidak belajar Islam dengan betul, belajar benar-benar ingin tahu gitu. Sebagai perbandingan aja, perbandingan. Tapi jangan belajarnya di STT Nias. Betul-betul belajar Islam Kenapa Bang dengan Suma? tepat. Saya ini mantan mahasiswa STT. Bahaya itu STT mana? Makassar. Di STT, ya Uskop. Makassar. Ukip. Bukan. STT Intim, Cendrawasih. Cendrawasih. Situ sudah 3 ya saya sahadatkan. Alhamdulillah. Seniornya pasti. Seniornya Mary. Iya. Sudah. Saya juga Angkatan pernah berapa, berdialog, berdiskusi dengan. Oh kalau itu saya tidak tahu angkatannya. Karena seumuran saya kayaknya 40-an. 40 tahun. Ada juga saya pernah dialog di mall dengan STT juga, STT Cendrawasih juga. Tutup aja camnya dek. Nanti kau pegal. Tutup aja yang kayaknya nyantai. Oke, nanti Bang Suma karena besok masih ada aktivitas lain, jadi boleh saya catat nomornya Bang Handi. Tadi ada ini dari Protestan ya, Edwin. Iya, Protestan. Ya bagaimana? Iya Protestan. Protestan ya. Saya nggak tahu mengenal ibuku siapa gitu. Masya Allah. Ya semoga aja dari seperti ini bisa tahu ibu saya di mana kah? Gitu aja mohon Amin. bantuannya. Amin ya Allah ya Bang. Amin. Jadi nanti teman-teman mohon dipiralkan ya video beliau tadi, potongan syahadatnya ya, seorang mu'alaf mencari ibu kandungnya gitu. Lahir di Bali tahun 1995, dititipkan panti asuhan Anugerah